Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Ganefri PhD, Profesor Yeni Rozimela MPD PhD, Profesor Dr. Ahmad Fauzan MPD MSc, Profesor Dr. Armazaki MPD, Profesor Dr. Sahrul MPD, Profesor Dr. Ermanto MUm, Profesor Dr. Elizar MPD, Profesor Dr. Agustina MUm, dan yang saya muliakan Profesor Dr. Khairil Ansari MPD selaku penguji eksternal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah pada hari yang berbahagia ini. Perkenalkan, saya Agus Rida untuk menyampaikan laporan disertasi saya yang berjudul Pengembangan Model Pelatihan Berbasis Konstruktivisme untuk Guru Bahasa Indonesia. Judul ini diangkat karena dilatar belakangi oleh dari kondisi ideal bahwa guru bahasa Indonesia senantiasa dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuannya baik secara mandiri maupun secara kolektif dan respon terhadap perubahan, terkhusus perubahan dalam kurikulum 2013. Peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan pelatihan, BIMTEK, workshop, lokakarya, dan sosialisasi. Kemudian merujuk pada keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pedoman Diklat PNS bahwa metode yang digunakan dalam pelatihan semestinya bervariasi sesuai dengan pembelajaran orang dewasa. Kenyataan di lapangan, guru bahasa Indonesia kurang siap melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia sesuai kurikulum 2013 setelah mengikuti bimbingan teknis maupun pelatihan. Pelaksanaan pelatihan untuk guru bahasa Indonesia dalam menerapkan kurikulum 2013 kurang efektif, kemudian pelatihan kurang aplikatif, peserta pelatihan cenderung pasif dalam proses pembelajaran, pelatihan cenderung bersifat teoritis, pelatihan belum mengimplementasikan secara menyeluruh rancangan pembelajaran konstruktivisme, kemudian belum adanya pendampingan pasca pelatihan. Berangkat dari kajian teori dan temuan penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan pengembangan model pelatihan berbasis konstruktivisme untuk guru bahasa Indonesia dengan rumusan masalah. Bagaimana pengembangan model pelatihan berbasis konstruktivisme untuk guru bahasa Indonesia MTS? Yang kedua, bagaimanakah validitas, praktikalitas, dan efektivitas model pelatihan berbasis konstruktivisme untuk guru bahasa Indonesia MTS? Dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan pengembangan model pelatihan berbasis konstruktivisme untuk guru bahasa Indonesia MTS. Yang kedua, untuk menjelaskan validitas, praktikalitas, dan efektivitas model pelatihan berbasis konstruktivisme untuk guru bahasa Indonesia MTS. Spesifikasi produk yang diharapkan nantinya, yang pertama, buku model pelatihan berbasis konstruktivisme guru bahasa Indonesia, kemudian buku panduan widya suara pelatihan berbasis konstruktivisme guru bahasa Indonesia, buku panduan peserta pelatihan berbasis konstruktivisme guru bahasa Indonesia, kemudian modul peserta pelatihan berbasis konstruktivisme guru bahasa Indonesia. Asumsi dan keterbatasan pengembangan. Yang pertama, sebagai guru di madrasah telah mengikuti pelatihan untuk mengimplementasikan kurikulum 2013. Namun karena kurikulum 2013 merupakan suatu yang baru, maka secara kontinuitas guru masih membutuhkan pelatihan dalam rangka pengembangan diri yang berkualitas sehingga dapat mengimplementasikan kegiatan pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum 2013. Yang kedua, keterbatasan pengembang model pelatihan ini adalah pada guru bahasa Indonesia yang sudah melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum 2013. Materi dalam pelatihan ini nantinya adalah materi yang terkait dengan konsep pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks, materi esensial mata pelajaran bahasa Indonesia, metodologi pembelajaran bahasa Indonesia, dan praktik pembelajaran bahasa Indonesia. Definisi operasional, yang pertama ada model, pelatihan, konstruktivisme, pembelajaran bahasa Indonesia, kemudian pengembangan model pelatihan berbasis konstruktivisme guru bahasa Indonesia. Kajian pustaka dalam penelitian ini
ada pelatihan yang dikemukakan oleh Daryanto, Bremle, Danim, konstruktivisme yang dikemukakan oleh Mawardi, Majid, dan Haryanto, kemudian model pelatihan berbasis konstruktivisme oleh Osnan, Geknon, Engkolaida, Hanafia, dan Sohana. Selanjutnya, belajar dan pembelajaran oleh Hamalik Syah, Haryanto, Wasid Sunendar, dan Henry. Pembelajaran orang dewasa oleh Ward Oski, Tarigan, dan Danin. Kemudian pembelajaran bahasa Indonesia oleh Atmazaki, Priyatmi, Mahsun, dan Sufanti. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah berangkat dari masalah, kemudian ada pemecahan masalah, hasil yang diharapkan yaitu tersedianya model pelatihan berbasis konstruktivisme untuk guru bahasa Indonesia yang valid, praktis, dan efektif. Metodologi penelitian yaitu jenis penelitiannya adalah R&D, model pengembangnya adalah ADI, analisis diawali dengan tahap atau prosedur pelatihan berbasis konstruktivisme. Guru bahasa Indonesia ini dimulai dari analisis kebutuhan, kemudian didesain, dirancang, kemudian dikembangkan atau development, dari hasil rancangan itu diimplementasikan, setelah itu dievaluasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui angket dan data kualitatif diperoleh melalui hasil diskusi, observasi, dan wawancara. Teknik analisis data, yang pertama analisis tingkat capaian responden, analisis data validitas, analisis data praktikalitas, dan analisis data efektivitas. Hasil penelitian dan pembahasan, tahap analisis yaitu analisis kebutuhan berada pada sangat dibutuhkan. Tahap desain yaitu komponen inti model pelatihan berbasis konstruktivisme ini ada sistem reaksi, sintak model, sistem pendukung, dampak penggiring, dampak instruksional, kemudian sistem sosial. Tahap desain sintak model pelatihan berbasis konstruktivisme guru bahasa Indonesia yaitu sintak pelatihan konstruktivismenya diawali dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membangun situasi pembelajaran. Yang kedua, mengelompokkan peserta. Yang ketiga, mengaitkan pengalaman peserta. Yang keempat, mengajukan pertanyaan, melakukan presentasi, dan melakukan refleksi dan pendampingan pasca pelatihan. Model ini dikembangkan dari desain pembelajaran konstruktivisme yang dikembangkan oleh Genon dan Kole. Kemudian setelah langkah-langkah ini dirancang, kemudian dilakukan pretest kepada peserta, kemudian dilaksanakan pengembangan model pelatihan berbasis konstruktivisme untuk guru bahasa Indonesia MTS. Setelah pelaksanaan maka dilakukan post-test kepada peserta yang terlibat di dalam uji coba pelatihan ini. Kemudian implementasi hasil pelatihan melalui pendampingan fasilitator dan dilakukan evaluasi setelah implementasi pasca pelatihan melalui pendampingan fasilitator. Produk pengembangan model pelatihan berbasis konstruktivisme yaitu buku model pelatihan berbasis konstruktivisme guru bahasa Indonesia, ada buku panduan video suara pelatihan berbasis konstruktivisme guru bahasa Indonesia, ada buku panduan peserta pelatihan berbasis konstruktivisme guru bahasa Indonesia, kemudian modul mata pelatihan berbasis konstruktivisme guru bahasa Indonesia. Buku model pelatihan berbasis konstruktivisme pelatihan berbasis konstruktivisme guru bahasa Indonesia ada komponen, dimensi, dan elemennya, bisa dilihat dalam layar ini. Kemudian buku panduan video suara pelatihan berbasis konstruktivisme guru bahasa Indonesia ada komponen, ada dimensi, dan elemen yang tertera di dalam buku tersebut. Kemudian modul peserta memiliki komponen pendahuluan mata pelatihan, dimensinya, kemudian elemennya juga tertuang di dalam buku tersebut. Kemudian buku panduan peserta pelatihan berbasis konstruktivisme guru bahasa Indonesia yang juga memiliki komponen pendahuluan, pelatihan berbasis konstruktivisme, pelaksanaan pelatihan berbasis konstruktivisme, penutup, kemudian ada dimensi dan elemennya. Tahap development atau pengembangan yang pertama adalah validasi produk. Kesimpulan dari hasil validasi buku model pelatihan berbasis konstruktivisme itu berada dalam rata-rata sangat valid.
Begitu juga dengan kesimpulan hasil validasi buku panduan media suara berada sangat valid, buku panduan peserta berada pada sangat valid, buku modul peserta pelatihan berbasis konstruktivisme guru bahasa Indonesia juga berada sangat valid. Tahap implementasi yaitu melalui uji coba terbatas berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan oleh Widya Iswara, dapat disimpulkan bahwa semua langkah dan komponen model pelatihan berbasis konstruktivisme guru bahasa Indonesia MTS dapat dilaksanakan dengan rata-rata tingkat persentasenya yaitu agreement sebesar 89% atau berada dalam kategori very good atau kategori sangat baik. Tahap evaluasi yaitu untuk pengujian praktikalitas buku model, buku panduan, modul, dan buku panduan peserta juga berada pada kategori sangat praktis. Sementara pengujian efektivitas melalui uji normalitas berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas diketahui, data penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal karena nilai ASIM to Thailand besar dari 0,05. Pengujian efektivitas dari aspek uji homogenitas yaitu berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas diketahui bahwa data penelitian diambil dari populasi yang homogen karena nilai signifikan atau SIG besar dari 0,05. Pengujian efektivitas melalui uji t-test yaitu diketahui berdasarkan hasil uji t-test didapat hasil bahwa T hitung besar dari T tabel yaitu 6,617 besar dari 1,70 dan taraf signifikan kecil dari 0,05 yaitu 0,00. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang berarti antara kelas penerapan model pelatihan berbasis konstruktivisme untuk guru bahasa Indonesia dibandingkan dengan kelas kontrol tanpa menggunakan model pelatihan berbasis konstruktivisme guru bahasa Indonesia. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, pertama, proses pengembangan model pelatihan berbasis konstruktivisme guru bahasa Indonesia menggunakan model pengembangan ADI terdiri dari melakukan analisis kebutuhan, mendesain model PBK guru bahasa Indonesia dan 4 buah produk penelitian, kemudian mengembangkan model pelatihan berbasis konstruktivisme guru bahasa Indonesia dengan melakukan evaluasi formatif oleh pakar atau ahli dan revisi prototipe. Dan yang keempat, mengimplementasikan model pelatihan berbasis konstruktivisme guru bahasa Indonesia. Dan yang kelima, melakukan evaluasi terhadap implementasi model pelatihan berbasis konstruktivisme guru bahasa Indonesia dengan menguji praktikalitas dan efektivitas model. Yang kedua, kesimpulannya adalah bahwa model pelatihan berbasis konstruktivisme guru bahasa Indonesia sudah layak digunakan setelah dinilai valid, praktis, dan efektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Implikasi dari penelitian ini adalah yang pertama, perlu adanya sosialisasi mengenai penggunaan model pelatihan berbasis konstruktivisme terhadap instansi pengelola pelatihan. Yang kedua, upaya yang dibutuhkan dalam pengimplementasian produk di dalam penelitian ini dengan kebutuhan media suara dan guru bisa berupa pelaksanaan seminar, pelatihan, dan workshop untuk melaksanakan model pelatihan berbasis konstruktivisme guru bahasa Indonesia. Yang ketiga, penerapan model pelatihan konstruktivisme dapat diimplementasikan di wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Padang, yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau, serta diterapkan pada pelatihan guru mata pelajaran lainnya. Saran dalam penelitian ini yang pertama adalah untuk Badan Diklat atau Balai Diklat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada para widyaswara sudah seharusnya menerapkan suatu model pelatihan dan
pelatihan berbasis konstruktivisme untuk melakukan peningkatan kompetensi pada para widyaswara agar mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien, secara khusus dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, instansi pembina widyaswara senantiasa melakukan pembinaan terhadap widyaswara, khususnya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan berbasis konstruktivisme secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Selanjutnya diharapkan membuat kebijakan untuk lembaga kediklatan agar melaksanakan model pelatihan berbasis konstruktivisme untuk mendukung keberlanjutan program-program pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi widyaswara. Ketiga, widyaswara hendaknya memiliki kesadaran yang lebih untuk senantiasa meningkatkan kompetensi yang dimilikinya dengan cara sering mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan, khususnya tentang pengelolaan pembelajaran. Selain itu, widyaswara juga diharapkan lebih memahami arti pentingnya diklat atau pelatihan dan senantiasa menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti diklat ke dalam pekerjaan sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan widyaswara akan lebih memperhatikan diklat dalam upaya mengatasi gap kompetensi yang dimilikinya. Widyaswara hendaknya dapat menerapkan model pelatihan berbasis konstruktivisme ini. Untuk guru, diharapkan kepada guru untuk dapat mengikuti pelatihan dengan rasa antusias dan dapat mengkonstruk pengetahuan yang dimiliki sehingga akan membekas karena bertolak dari pengetahuan guru itu sendiri. Berdasarkan temuan penelitian ini, model pelatihan berbasis konstruktivisme guru bahasa Indonesia terbukti dapat mengonstruk pengetahuan guru sehingga guru diharapkan dapat memanfaatkan produk penelitian ini berupa buku modul pelatihan berbasis konstruktivisme guru bahasa Indonesia dan buku panduan peserta pelatihan berbasis konstruktivisme guru bahasa Indonesia. Kemudian peneliti berikutnya, pengembangan model pelatihan berbasis konstruktivisme telah memberikan bukti valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam mengkonstruk pengetahuannya dan dapat mengimplementasikannya pasca pelatihan. Keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak bisa dihindari. Untuk itu, penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang memungkinkan dihasilkan model baru yang lebih efektif dan perlu terus dikembangkan. Terima kasih. Itulah laporan hasil penelitian disertasi yang sudah saya lakukan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.